Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.' Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius bab 21 ayat 33-43 dilanjutkan 45-46, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang menanam kebun anggur, menyewakan kebun itu kepada para penggarap dan kemudian mengirimkan hamba-hamba untuk mengambil hasil kebun. Namun, para pekerja itu malah menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus. Ketika tuan tanah mengirim anaknya, mereka pun membunuhnya, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan warisan. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan pertanyaan, apa yang akan dilakukan oleh tuan tanah itu kepada para pekerja kebun anggur itu? Perumpamaan ini menggambarkan sikap umat Israel terhadap para nabi yang diutus Tuhan. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik untuk umatnya, namun mereka sering menolak bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus untuk mengingatkan dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam perumpamaan ini Tuhan mengungkapkan bahwa bangsa Israel akan kehilangan kerajaan Allah yang akan diberikan kepada umat yang menghasilkan buah yang layak.
Renungan dari perumpamaan ini mengundang kita untuk merenungkan sejauh mana kita sebagai umat Allah telah menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara melalui kitab suci, katekese, pembinaan, permenungan, dan hal-hal baik lain yang telah diwartakan, diajarkan oleh gereja lewat magisterium gereja, oleh orang-orang yang dipilih dan diutus oleh gereja untuk mewartakannya. Apakah kita menjadi umat yang setia atau justru lebih sering menutup hati dan menolak panggilan Tuhan? Seringkali kita lebih memilih jalan yang mudah dan nyaman, yang cenderung menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Namun Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan pengampunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tidak menginginkan kebun anggur yang kosong, tetapi kebun anggur yang penuh dengan buah yang baik dan berguna bagi orang lain. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari gereja yang dipilih untuk melanjutkan misinya di dunia. Seperti pekerja kebun anggur yang diberi tanggung jawab, kita juga dituntut untuk setia melaksanakan tugas kita sebagai umat Allah. Kita dipanggil untuk membawa terang dan kedamaian kepada dunia, untuk menjadi saksi kasih Allah dan kebaikan Tuhan. Semoga kita selalu membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan dan menghasilkan buah yang layak sebagai respon terhadap kasih dan panggilannya. Marilah kita hidup dengan setia dengan penuh kasih, agar kita tidak hanya menjadi pengikut yang mendengarkan, tetapi juga yang melaksanakan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara terkasih, pada bagian akhir ayat 45-46, kisah ini ditutup dengan percakapan di mana orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mengerti bahwa perumpamaan ini dimaksudkan untuk mereka, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Kita memasuki Pekan Prapaskah yang akan merenungkan kisah sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus pada masa puncak nanti perayaan Paskah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan bahwa dengan memberikan jawabannya sebenarnya mereka sendiri telah mengatakan petaka yang akan menimpa mereka. Perhatikan, kalau hati nurani sudah merasa bersalah, orang lain tidak perlu menuduhnya lagi. Jadi seorang hamba Allah tidak perlu susah-susah mengatakan, kaulah orangnya. Mutato nomine dete pabula naratur. Ubahlah nama tokohnya dan cerita itu akan berkisah tentang engkau. Firman Allah memang sangat dahsyat dan jitu dalam menyerang pikiran dan isi hati manusia. Sehingga mudah saja bagi seorang yang jahat, jika hati nuraninya belum kering, untuk memahami bahwa dialah yang dimaksudkan oleh firman itu. Bagian akhir, mereka berusaha untuk menangkap dia. Mari kita perhatikan, orang yang mendengar teguran firman dan memahami bahwa dialah yang dimaksudkannya akan tertusuk hatinya bila firman itu memang tidak mendatangkan kebaikan bagi dia. Hati mereka biasa saja tergugah oleh rasa bersalah dan penyesalan seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2:37. Tetapi mungkin juga mereka malah merasa tertusuk dengan amarah dan murka seperti dalam Kisah Para Rasul 5:33. Mereka tidak menangkapnya sebab mereka takut kepada orang banyak yang menganggap dia adalah nabi. Walaupun pada saat itu mereka belum menganggap bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi paling tidak mereka paham bahwa Yesus dengan seluruh sabda, perkataan, dan ajaran serta mujizat yang mereka saksikan itu membuat mereka kagum dan menganggap Yesus setinggi dan sehebat para nabi sebelumnya. Padahal nanti yang akan terjadi adalah bahwa dialah yang jauh lebih dari segala-galanya, dari para nabi sebelumnya. Namun hal itu cukup untuk membuat orang Farisi itu ketakutan sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Rasa takut mereka terhadap orang banyak membuat mereka tidak berani mengejek menjelek-jelekkan. Dan hal yang serupa
kini terulang lagi, mereka tidak berani melakukan hal yang jahat terhadap Kristus. Saudara-saudari terkasih, semoga permenungan hari ini membantu kita untuk menjalani masa puasa dan pantang serta tobat kita. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami mohon agar Engkau memberikan damai sejati bagi kami dan dunia ini. Berikanlah hati yang penuh kasih dan pengertian kepada setiap bangsa, agar kami dapat hidup dalam harmoni dan saling mencintai dalam persaudaraan. Hancurkanlah segala bentuk kebencian dan kekerasan, dan tumbuhkanlah kedamaian yang abadi di hati setiap orang. Semoga kami selalu menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh kerja keras usaha kita, niat-niat baik kita untuk berpantang berpuasa dan beramal kasih, membaharui diri kita, mempersiapkan diri kita untuk merayakan hari kemenangan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.